Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Noviadi, calon guru penggara angkatan 11 dari Kabupaten Gresik. Di sini saya akan mewawancarai kepala sekolah di UPT SD Negeri 138 Gresik. Kebetulan ini adalah kepala sekolah saya, Bapak Muhammad Khairi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Diki. Selamat pagi Pak. Di sini saya mendapatkan tugas di program guru penggerak untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah mengenai dilema etika. Bisa dimulai Pak? Nih, monggo silakan. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Ini satu materi yang luar biasa kaitannya dengan dilema etika. Kalau yang ditanyakan tentang bagaimana mengidentifikasi, tentu coba kita lihat nilai-nilai apa yang terjadi kontradiksi dari sebuah kasus dilema etika yang terjadi di sekolah. Jadi kita identifikasi perilaku-perilaku atau nilai-nilai yang terjadi baik di siswa maupun di pendidikan, tenaga pendidikan yang selama ini kita ketahui bahwa dari pengamatan, dari observasi itulah kita bisa menentukan, bisa melihat seberapa jauh, seberapa detail kaitannya dengan kasus dilema etika. Terus yang selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, terima kasih. Jadi kalaulah muncul sebuah kasus, maka yang pertama kita kembalikan kepada SOP Satuan Pendidikan dulu. Kita sudah mencoba merumuskan bagaimana standar operasional di sekolah ini kaitannya dengan berbagai macam tindakan. Tentu itu menjadi rujukan yang utama, menjadi rujukan yang utama bagaimana kita menyelesaikan, mengambil keputusan kaitannya dengan sebuah dilema etika terhadap nilai-nilai yang mungkin sama-sama baik, tetapi kita harus menentukan satu di antara dua nilai baik tersebut. Jadi intinya tetap kembali kepada SOP organisasi satuan pendidikan dalam hal ini, yang proses perumusannya kita sudah mengedepankan norma-norma atau kode etik yang ada di baik kode etik guru maupun kode etik yang ada di satuan pendidikan ini. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Secara normatif mungkin begini, diawali dari identifikasi dulu. Jadi begitu terjadi kasus dilema etika, maka langkah yang pertama dilakukan adalah identifikasi, ya, mencoba memahami latar belakangnya masalah ini dan lain-lain. Selanjutnya kita coba kita cari nilai-nilai apa yang terjadi pertentangan dari sebuah dilema etika ini. Selain kita menentukan nilai-nilai apa yang menjadi dilema etikanya, kita juga mencoba mencari siapa pelaku dari kasus dilema etika ini, siapa pelaku yang terlibat dari itu. Maka selanjutnya setelah dua langkah ini kita lakukan, saya mencoba membuat sebuah alternatif solusi. Ini nanti plan B kita buat. Setelah itu coba kita konsultasikan. Dalam hal ini kita punya atasan pengawal sekolah, dalam hal ini kita punya komite sekolah atau pihak-pihak yang lain, kita coba konsultasikan. Setelah kita konsultasikan, maka langkah yang paling penting adalah bagaimana kita mengambil keputusan yang tepat. Untuk mengetahui keputusan ini tepat atau tidak, tentunya nanti dibutuhkan analisis, evaluasi berikutnya bagaimana
sehingga pada saat muncul dilema etika yang berikutnya kita bisa menemukan langkah yang lebih sempurna lagi. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama, ketepatan identifikasi. Jadi saat kita bisa mencoba mengidentifikasi kasus itu dengan detail, kasus itu dengan komprehensif, maka insya Allah akan lebih mudah menentukan keputusannya. Yang pertama. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah adanya SOP satuan pendidikan. Saat satuan pendidikan kita sudah memiliki standar operasional yang selalu kita review dan itu kita jadikan pedoman, dalam hal ini bisa dituangkan di kurikulum, maka itu menjadi satu hal positif bagaimana kita akan bisa mengambil satu keputusan terhadap kasus dilema etika yang terjadi di satuan pendidikan ini. Yang tidak kalah pentingnya partisipatif teman-teman, Bapak Ibu guru, teman-teman guru penggerak, teman-teman guru profesional. Dengan adanya partisipatif dari Bapak dan Ibu guru tentunya menjadi pertimbangan saya selaku kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya mungkin bagaimana kita mengambil sebuah keputusan yang berdampak. Tentunya ini kalau memang kasus yang muncul itu hal baik dengan hal buruk, mungkin tidak terlalu sulit untuk mencari solusinya. Pada saat yang terbaik dan kita harus mengambil sebuah solusi yang tepat, maka hambatan terbesarnya adalah bagaimana pengambilan keputusan ini benar-benar berdampak. Sedangkan pihak yang salah satu pihak yang mungkin dikalahkan atau dikorbankan dari sebuah keputusan ini bisa menerima dengan lapang dada. Ini faktor emosional, faktor psikologis, itu yang mungkin menjadi pertimbangan yang cukup butuh perhatian serius. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Dalam hal mengambil keputusan yang tepat tentunya tidak bisa dilakukan dengan cara serta-merta. Tentunya kita coba bikin seperti yang sudah pernah kita lakukan di beberapa kegiatan. Kita punya rentang waktu. Kalau jadwal tentunya berdasarkan kapan kasus itu terjadi. Cuman penyelesaiannya tentu kita mulai dari identifikasinya. Dari identifikasi coba kita pelajari lagi nilai-nilai dan siapa yang terlibat, sampai kita rumuskan kira-kira solusinya bagaimana. Saya harus minta pertimbangan kepada teman-teman, kepada pengawas, kepada yang lainnya, sampai mengambil keputusan. Tentunya ini satu tahapan yang cukup butuh waktu, tidak bisa serta-merta hari ini ada masalah dan hari ini diselesaikan. Kalau dilakukan secara spontan mungkin nanti hasilnya juga tidak signifikan, sehingga kita punya tahapan-tahapan yang itu kita lakukan berdasarkan permasalahan yang ada. Tentunya juga tidak boleh terlalu berlama-lama, tidak diambil keputusan dari sebuah dilema etika yang terjadi. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Alhamdulillah sejalan dengan programnya Kemendikbud yang hari ini diikuti oleh Pak Diki, diikuti oleh Bu Nia, dan beberapa teman yang mengikuti program-program yang lain. Tentunya kapasitas dan peran guru penggerak menjadi satu daya dukung saya terkait dengan pertimbangan-pertimbangan, karena di program guru penggerak juga ada kajian tentang dilema etika. Tentunya ini menjadi support system saya, selain ada pengawas sekolah, ada bapak ibu guru yang lainnya. Terus yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika?
setiap keputusan yang diambil oleh seorang pimpinan tentunya harus memberikan dampak yang terbaik. Terhadap hal-hal yang baik pun, sebuah keputusan yang diambil oleh seorang pimpinan harus tetap berdampak terhadap hal yang paling baik. Yang makanya pentingnya etika, pentingnya kode etik, pentingnya norma dijadikan sebuah rujukan dalam menyusun SOP satuan pendidikan adalah menjadi satu pijakan bagaimana seorang leader dengan timnya mampu membuat keputusan yang berdampak untuk kebaikan satuan pendidikan dan seluruh warganya. Terima kasih Pak, waktu yang sudah diberikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mungkin ini yang dapat saya pertanyakan dan mungkin dapat saya pergunakan nantinya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas berikutnya. Ikuti dengan baik. Semoga bisa menghasilkan hal-hal yang baik untuk satuan pendidikan ini. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Noviadi, calon guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Gresik. Saat ini saya akan mewawancarai Kepala UPT SD Negeri 124 Gresik, Bapak Mustahid. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak, di sini saya mendapatkan tugas program guru penggerak, yaitu mengenai dilema etika yang ada di sekolah. Mohon izin saya nanti mengajukan beberapa pertanyaan ke Bapak mengenai dilema etika. Bisa dimulai Pak? Ya, bisa. Untuk yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih Pak Ibu Noviadi selaku wawancara pada kesempatan pagi hari ini. Saya sampaikan selamat dalam rangka kami untuk mengidentifikasi tentang kasus-kasus yang terjadi di lembaga. Paling tidak dasar saya adalah tentang nilai-nilai etika yang menjadi dasar kebijakan untuk menilai adalah dasar etika yang berkembang di lembaga UPT SDN 124 Gresik. Artinya bahwa langkah apa yang nanti harus saya ambil? Yang pertama adalah memahami tentang nilai-nilai sekolah. Karena ini menjadi dasar dari etika di lembaga kami, maka pihak yang terkait yang ada di lembaga 124 Gresik ini haruslah mengetahui nilai-nilai etika yang diterapkan di lembaga ini, sehingga itu menjadi dasar kita untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang hubungannya dengan dialektika etika ini. Yang kedua, pengamatan dan tentang penilaian situasi, bahwa dalam rangka untuk pengamatan kita harus melihat sebagaimana si gambaran utuh yang ada di lembaga kami ini, maka paling tidak kita harus mengambil sikap untuk melihat observasi dan pengamatan seberapa jauh sesuatu yang telah dilakukan dan juga nilai-nilai yang berkembang selama ini yang ada di lembaga kami. Yang ketiga adalah kita mengadakan diskusi terbuka. Artinya apa? Bahwa dengan diskusi terbuka ini akan timbul nuansa saling melengkapi, saling mengisi, sehingga nanti pada akhirnya apapun yang dibahas itu nanti melibatkan banyak staf stakeholder yang ada di sini, sehingga nanti berbagai masukan timbul, berbagai masukan yang kami terima akan bisa kita putuskan secara konvergensi. Langkah keempat adalah konsultasi dengan ahli atau pihak yang berwenang. Tentunya Pak Novi, dalam rangka untuk dialektika etika ini, tentunya kami juga harus mengundang narasumber, dalam arti kita harus mengundang mungkin Bapak pengawas sebagai pengawas pembina di lingkungan SDN ini untuk kita diskusi bersama, sehingga nanti pada akhirnya akan menghasilkan sesuatu yang lebih
baik di kemudian harinya. Yang kelima adalah menggunakan kerangka berpikir yang etika. Artinya apa? Bahwa segala masalah yang dapat kita laksanakan itu harus ada bersumber dari nilai-nilai etika yang ada di lembaga UPT SDN 1 Gresik ini. Karena ini menyangkut budaya sekolah. Kalau budaya sekolah ini betul-betul akan berdasarkan nilai etika lembaga, insya Allah semua stakeholder dan juga pihak yang terkait di dalam lembaga ini akan bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang keenam, tentunya semua ini harus ada evaluasi. Gambaran-gambaran semua yang temuan yang semua yang dapat kami rangkum tentunya harus kita evaluasi. Dan evaluasi ini merupakan hasil yang perlu kita tindak lanjuti. Setelah kita evaluasi, bagaimana hasilnya kemarin kita dapatkan, kita diskusi lagi dengan teman-teman, staf, bapak ibu guru, bahkan mungkin komite sekolah atau mungkin kelompok paguyuban untuk diajak duduk bersama menghasilkan sesuatu yang baik, tentunya untuk jangka panjang di kemudian hari. Yang terakhir adalah konsisten terhadap keputusan. Bahwa konsisten ini artinya bahwa kita dalam rangka memutuskan masalah ini harus adil untuk semua pihak. Tidak hanya per individu tapi untuk lembaga yang ada di lembaga UPT 1 Gresik ini. Mungkin itu jawaban kami Pak Diki Noviadi yang perlu saya sampaikan masalah yang berhubungan dengan identifikasi kasus-kasus yang pembunuhan terjadi di lembaga UPT SDN 124 Gresik ini. Jadi gini Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Iya, ini yang menjadi dilema betul. Pertanyaan Pak Diki itu sangat-sangat terjadi biasanya di lembaga, bukan hanya di lembaga kami saja, mungkin di lembaga lain. Ada dua masalah yang sama-sama besar, ya kepentingan sama-sama besar dan juga sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang pertama, langkah saya yang sama ambil sehingga kedua-duanya bisa berjalan seiring sejalan, yaitu adalah analisa situasi. Artinya apa? Bahwa kita identifikasi, kita analisa masalah demi masalah yang timbul. Oleh karena itu, tentunya analisa ini harus melibatkan stakeholder yang ada di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, konsultasi dan diskusi. Stakeholder, bapak ibu guru, staf, dan juga mungkin dari bapak komite selaku mitra kami di lembaga ini, kita ada diskusi untuk mencari solusi dan juga pertemuan-temuan yang sesuai dengan masalah itu, yang relevan dengan masalah itu. Sehingga nanti mungkin pihak-pihak yang kita undang untuk diskusi akan bisa memberikan masukan yang komprehensif dalam rangka memutuskan masalah yang baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, prinsip nilai menentukan sebuah keputusan. Karena nilai-nilai dasar ini menjadi budaya, menjadi kebiasaan yang berkembang di lembaga ini, sehingga mungkin akan berdampak baik terhadap perkembangan dari etika yang ada di sini. Tentunya endingnya adalah untuk meningkatkan prestasi kerja, kualitas pembelajaran yang ada di lembaga UPT 124 Gresik ini. Berikut adalah evaluasi. Dampaknya apa? Itu kita evaluasi. Sehingga nanti dampak itu akan menjadi pegangan kita untuk mencari jalan keluar. Setelah kita rangkum dari beberapa masalah, melibatkan beberapa pihak, kita evaluasi. Apa dampaknya? Nah, setelah dampaknya muncul, berarti kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Oh, ini yang kita ambil, jalan seperti yang kita ambil. Terakhir, komunikasi terbuka. Artinya refleksi. Hasil keputusan itu kita harus sampaikan dengan jelas dan transparan kepada semua pihak. Inilah hasil keputusan bersama, sehingga siapapun, pihak manapun akan bisa mengerti, memahami arah kebijakan yang ada di lembaga UPT SDN 124 Gresik ini. Itu mungkin yang dapat kami jawab Pak Diki.
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, langkah-langkah prosedur apa yang saya lakukan? Ya, tentunya satu, identifikasi masalah. Masalah kita analisa, sehingga kita tahu paham masalah apa itu yang kita hadapi. Kalau kita tidak paham masalah, bagaimana kita bisa mencari jalan solusi? Nah, setelah masalah kita tahu, kita pahami, baru kita mengambil sebuah suatu rencana keputusan. Nah, tentunya mengumpulkan informasi yang terkait, yang relevan, sehingga nanti masalah yang kita akan bahas sesuai dengan tujuan apa yang akan kita putuskan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pengumpulan informasi. Beberapa narasumber, beberapa kasus kita temukan masalah-masalah yang muncul itu, maka kita harus cari jalan keluar sehingga nanti pada akhirnya mendapatkan gambaran yang utuh. Oh, kalau masalah seperti ini kita harus mencari relevan sumbernya seperti itu, maka akan menjadi sesuai dengan nanti apa yang kita ambil untuk mencapai keputusan bersama. Yang ketiga adalah analisa dan evaluasi. Beberapa apa yang kita temukan itu kita analisa. Artinya apa? Kasus per kasus. Tidak semua kasus itu sama. Maka kita analisa, oh kasus seperti ini contoh disiplin anak. Maka relevannya harus melangkah melalui jalur yang ini. Nah, terus evaluasi, kita nilai apa hasilnya, apa dampaknya, baik dampak bagi individu anak maupun bagi seluruh jangka panjang di lembaga ini. Terakhir, diskusi dengan tim. Nah, diskusi apa hasil yang kita tadi musyawarahkan itu apakah akan berdampak baik seterusnya apa tidak, sehingga nanti muncul hasil yang itu tidak unsur suka dan tidak suka, senang tidak suka, apa namanya, keputusan adil untuk semua pihak. Berikut konsultasi. Tidak mungkin kita memahami semua masalah. Tentunya kita juga harus konsultasi dengan pihak-pihak terkait, terutama mungkin pihak yang berwenang di atasan saya, mungkin ada pengawas, ada dinas pendidikan. Itu kita informasikan bahwa ada deretan etika di sini seperti ini sudah saya tangani seperti ini, bagaimanakah masukan-masukan untuk lembaga kami untuk berikutnya seperti apa. Berikut pertimbangan nilai dan kebijakan. Tentunya Mas Diki, dalam bentuk keputusan mesti harus ada pertimbangan yang muncul, sehingga nanti pada akhirnya tidak menimbulkan masalah baru. Kita putuskan masalah, tapi timbul masalah baru. Itu namanya perlu pertimbangan. Makanya untuk membahas temuan-temuan itu harus dengan hati-hati, harus betul-betul perspektif analisa kasus per kasus, sehingga dampaknya nanti di kemudian hari tidak ada unsur yang ada diuntungkan, ada yang dirugikan. Berikut pengambilan keputusan. Berapa temuan kita analisa, kita ada diskusi, kita relevan dengan masalah yang kita hadapi, maka kita harus mengadakan pengambilan keputusan yang tepat untuk semua pihak, sehingga keputusan itu akan berdampak adil untuk semuanya. Terus komunikasi keputusan, hasilnya tersampaikan ke semua stakeholder. Inilah yang kita ambil demi kebaikan kita bersama, maka ini yang jalan terbaik. Setelah diadakan analisa, keputusan yang ini yang terbaik insya Allah seperti itu, sehingga nanti pada akhirnya evaluasi tidak lanjutnya akan mudah kita cari jalan keluarnya. Artinya apa? Masalah yang terjadi jangan sampai terjadi terulang kemudian hari. Mungkin itu yang bisa kami jawab untuk masalah langkah-langkah. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif adalah masalah dialektika etika. Biasanya Pak Diki, nilai-nilai itu kadang-kadang saling bertentangan dengan situasi. Praktek dan teori kadang-kadang itu ada yang tidak berbarengan untuk jalan bersama-sama. Makanya dalam menentukan seperti ini, menentukan siapa yang terlibat, karena di sana ada unsur kepentingan. Setiap
orang pasti punya keinginan untuk didengar. Setiap orang pasti punya keinginan jawabannya diikuti. Makanya seperti ini perlu kita benar-benar harus selektif. Maka cara yang baik adalah mengumpulkan fakta-fakta dulu yang relevan dengannya. Siapapun boleh berpendapat, siapapun boleh mengajukan masukan dan saran. Tentunya ada unsur lain apa tidak, maka perlu pengujian yang benar atau salah. Sehingga pengujian itu paradigmanya adalah benar harus lawan benar, bukan benar lawan salah. Ya. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di email? Iya, tantangan dalam rangka mengambil keputusan masalah dialektika etika. Satu, keterbatasan informasi. Jadi kadang-kadang berbagai pihak untuk kita ajak duduk bersama, sumbernya kan berbeda-beda. Mungkin bapak ini atau ibu ini atau si A, si B punya informasi yang bermacam-macam dan berbeda-beda masukan. Itu yang menjadi tantangan saya, karena diketemukan masalah-masalah yang kita hadapi itu keterbatasan informasi, ini yang menyebabkan ada perbedaan hasil yang kita dapatkan. Tetapi pihak kami tidak sekedar mengumpulkan informasi, tapi juga harus ada konflik nilai. Jadi tantangan apa? Pertama, keterbatasan informasi, konflik nilai, konflik yang berkepentingan di dalam pengambilan keputusan. Ada kadang pula teman-teman atau mungkin siapa yang terlibat di dalam memutuskan masalah mau memaksakan kehendaknya. Ada yang mau dengan jalan cepat, dengan keras, ada yang harus dengan pendekatan individu, pendekatan kelompok, pendekatan banyak orang. Ada juga yang mendengarkan apa adanya. Kelompok-kelompok yang berkepentingan ini perlu kita adopsi. Nah, kita adopsi, kita terima pendapat dan sarannya. Apakah dari kepentingan-kepentingan itu mungkin muncul untuk kebaikan kita semua? Tentunya kita harus selektif dalam rangka pengambilan keputusan. Ini konflik nilai itu yang menjadi tantangan kami dalam rangka untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, keterbatasan tekanan eksternal. Pihak-pihak luar di lembaga yang mungkin mau memasangkan kehendak, mungkin pihak dari wali murid, paguyuban, atau yang lain, pihak ketiga yang memasukkan kehendaknya harus seperti ini, seperti itu. Nah, ini yang keterbatasan kami dalam rangka membutuhkan sebuah masalah. Berikut, waktu. Tidak semua stakeholder teman-teman itu punya waktu untuk duduk bersama. Makanya kita harus mencari waktu yang terbaik di satu saat, sehingga keputusan itu akan bisa menghimpun semuanya dan menghasilkan keputusan yang baik untuk kita semuanya. Berikut adalah kesulitan dalam melibatkan semua pihak. Sudah saya jawab. Dampak panjangnya. Nah, biasanya orang itu mengambil keputusan itu untuk jangka yang pendek. Yang penting ini. Tapi tidak memikirkan jangka panjang bagaimana. Ini yang perlu kita berikan pengertian, pemahaman seperti itu. Sehingga tidak ujuk-ujuk harus seperti ini. Tapi setelah ini dampak panjangnya sangat timbul masalah baru karena kepentingan pribadi. Berikut subjektivitas, unsur pribadi, unsur dirinya sendiri memasukkan kehendak di dalam keputusan itu. Ini kebanyakan muncul seperti itu. Kebanyakan orang ini kalau pendapatnya nggak terpakai itu muncul nggak dihargai. Padahal tidak seperti itu. Pendapat berbeda itu baik, tapi belum tentu pendapat yang berbeda itu juga untuk baik untuk kita semuanya. Ini sifatnya sifat subjektivitas. Terus komunikasi yang penting. Nah, ini penting. Saya punya tantangan. Biasanya teman-teman karena kesibukannya masing-masing
untuk menentukan jadwal membahas masalah itu komunikasi kurang efektif. Benturan waktu tidak punya waktu untuk kita hidup bersama. Yang terakhir adalah harus konsisten dengan kebijakan sekolah. Ini menjadi ujung akhir dari sebuah tantangan yang perlu kita hadapi. Konsisten. Kalau sudah menjadi keputusan bersama, kita harus konsisten menjalankan hasil itu sehingga nanti tahu dampak jangka pendeknya atau dampak jangka panjangnya untuk kebaikan kita semua. Artinya kita adil untuk semua pihak. Itu Pak Diki yang dapat kami jawab. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jawaban untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalani? Iya, ada dua bentuk kasus yang ditemukan di lapangan. Pertama, dampak jangka pendek. Ada jangka pendek. Kalau kasus yang ringan itu jangka pendek tetap segera harus kita selesaikan. Tetapi kalau kasus itu jangka panjang, perlu juga harus duduk bersama untuk identifikasi kasus itu seperti apa. Terus teman-teman harus memberikan masukan yang relevan tentang kasus itu. Baru kita buat jadwal diskusi. Tentunya juga menunggu waktu karena jangka panjang, karena bentuk kasusnya sangat berat. Nah, kalau ringan mungkin insya Allah dalam waktu yang singkat bisa kita eksekusi, hasilnya seperti apa kita putuskan. Tapi jangka panjang yang berat itu memerlukan harus jadwalnya, kapan waktu dilaksanakannya. Nah, tapi tentunya tidak molor sampai nanti berlarut-larut, tapi harus tepat waktu karena yang berat ini kemudian harus segera kita laksanakan untuk pengambilan sebuah keputusan. Artinya ada bentuk yang ringan, artinya segera kita putuskan. Jangka panjang maka perlu diskusi dan analisa kasus per kasus sehingga hasilnya nanti bisa baik untuk kita semua. Terima kasih Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, tentunya saya tidak bisa berjalan sendiri. Kasus yang muncul perlu juga mengetahui beberapa informasi yang tepat, temuan masalah yang benar. Makanya kalau ingin masalah itu benar-benar mencapai sasaran yang kita putuskan, maka kita harus mencari temuan-temuan dari beberapa sumber-sumber itu. Makanya karena dari beberapa sumber melibatkan banyak tenaga pikiran dari selain saya, termasuk Bapak Ibu guru, termasuk staf-staf yang ada di sini, baru nanti kita duduk bersama untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Ini yang sangat mendukung saya dalam mengambil keputusan untuk memutuskan sesuatu dalam rangka kebaikan kita semua. Terus yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, pengambilan keputusan itu harus berdampak, artinya apa? Mempertimbangkan paradigma dalam proses berpikir dialektika etika ini. Artinya apa? Dilakukan pengujian menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Harus seperti itu. Kalau mau berhasil mencapai sasaran, kasus akan cepat selesai, maka harus pula diselesaikan dengan cara atau langkah-langkah yang sistematis. Makanya kita ingat Bapak tokoh pendidikan Indonesia kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, itu sudah memberikan pemahaman yang mendalam bagi kita semuanya. Bagaimana murid akan merasakan kebahagiaan setinggi-tingginya. Maka setelah melaksanakan proses pembelajaran
atau saat kita menyebutkan sesuatu itu, maka sekarang ini negara, pemerintah dalam hal ini membuat kebijakan, keputusan untuk merujuk kepada pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan menerapkan Merdeka Belajar. Demikian Pak hasil wawancara. Mohon maaf kalau saya sudah mengganggu waktu dengan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diki, apa yang telah diungkapkan untuk mencari jalan terbaik. Tentunya bagi saya, mewakili teman-teman Bapak Ibu guru lembaga UBT SDN 1 2 Bakti, terima kasih. Ini merupakan langkah terbaik, karena selama ini kadang-kadang sebuah lembaga itu membuat gampang, membuat mereka sebuah kasus. Pada kasus yang kecil itu akan menjadi besar. Maka dengan pengalaman yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini menjadi pemahaman yang mendalam bagi kami dan teman-teman di sini, sehingga pada akhirnya nanti kita akan kembali untuk melibatkan semua stakeholder dalam rangka menangani masalah. Karena masalah ini bukan tidak bisa kita putuskan sendiri, tapi tentunya harus melibatkan semua pihak. Kemudian terima kasih atas rawuhipun. Mudah-mudahan apa yang menjadi pemahaman di SDN UPT SDN 128 Gresik ini menjadi gambaran umum. Tentunya kami juga banyak kekurangan. Mohon maaf barangkali kurang berkenan di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas rawuhipun. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.